Salam dalam kasih Yesus Kristus. Mengawali hari ini Rabu tanggal 8 April 2026. Firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya keluar. Tema tragedi dari sebuah pengkhianatan. Setelah berkhianat pada Yesus dengan menjual Yesus 30 keping perak, Yudas menyesal. Yudas benar-benar hancur dalam keputusasaan. Yudas melemparkan ke-30 keping perak itu sekuat tenaga ke lantai bait suci. Suara uang logam berserakan menjadi saksi bisu kehancurannya. Yudas berbalik dan lari meninggalkan kota. Ia berlari tak tentu arah, berlari menuju padang gurun yang sepi dan tandus. Pikirannya sudah gelap, tidak ada harapan, tidak ada jalan kembali. Di tangannya ia memegang seutas tali yang tebal dan kasar. Yudas menemukan sebuah pohon tua yang mati. Di sanalah ia memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Alkitab mencatat, Yudas menggantungkan dirinya sendiri di pohon tersebut. Namun kitab Para Rasul menceritakan secara detail jauh lebih mengerikan tentang nasib tubuhnya. Entah karena talinya putus atau dahannya patah, tubuh Yudas jatuh terhempas dengan keras ke tanah. Benturan itu sangat fatal. Perutnya terbelah dan semua isi perutnya terurai keluar. Tanah tempat dia mati akhirnya dibeli dengan menggunakan uang 30 keping perak miliknya yang dibuangnya ke bait suci. Orang-orang menyebut tempat itu Hakaldama, artinya tanah darah, sebuah kubur bagi orang asing. Kematian Yudas adalah pengingat yang sangat kelam. Penyesalan tanpa pertobatan hanya akan membawa kebinasaan. Pengkhianatan tidak berakhir dengan manis. Yudas mencari keuntungan materi atau upah kejahatan. Namun harta itu justru menjadi saksi bisu kebinasaannya. Yudas mendapatkan tanah, tetapi ia tidak pernah bisa menikmatinya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang didapat dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa berkat. Penyesalan tanpa pertobatan hanya akan membawa kebinasaan. Yudas menyesal, tapi dia memilih lari dari Tuhan, bukan kembali kepadanya untuk meminta ampun. Jangan lari dari Tuhan jika engkau merasa bersalah. Cepatlah kembali kepadanya. Tuhan selalu membuka pintu maaf. Yudas menyesal, tapi tidak bertobat. Ia menyesal dari rasa bersalah tanpa harapan. Ia tidak melihat jalan kembali. Ia tidak percaya bahwa kasih Tuhan masih cukup mengampuninya. Kasih ini mengajarkan satu hal penting. Bukan kejatuhan kita yang menentukan akhir hidup kita, tetapi bagaimana kita merespon kejatuhan itu. Semua orang bisa gagal, semua orang bisa jatuh, tetapi selalu ada dua pilihan: kembali kepada Tuhan atau tenggelam dalam keputusasaan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi hati yang mau kembali. Air mata pertobatan lebih berharga daripada penyesalan tanpa harapan. Karena yang pada akhirnya, kasih Tuhan selalu cukup untuk mengampuni, tetapi kita harus benar-benar mau kembali dan hidup bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami saat ini. Ajar kami tidak sebatas menyesal dan bertobat, tetapi kembali kepada Tuhan agar hidup dalam kasih dan pengampunan-Nya.
Berkati pendengar sabdamu, berkati kami sekalian, dan biarlah kami hidup selalu di dalam ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.